Dari kesunyian pagi dan gemuruh sungai yang mengalir, bumi memberi tanpa suara. Energi yang tumbuh bersama cahaya menyusup lewat celah pepohonan dan udara yang segar. Di kejauhan, kota terbangun. Lampu-lampu menyala, mesin berderu. Langkah manusia saling bersilangan dalam ritme kehidupan. Semua bergerak karena satu hal, energi. Di rumah, secangkir kopi terseduh. Anak-anak menyalakan layar belajar. Ibu memasak, ayah menyalakan kendaraan. Hidup kita ditenagai oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tapi di balik cahaya ada bayangan. Energi yang kita pakai datang dengan harga. Asap, panas, dan jejak yang tertinggal di bumi yang lelah. Kini saatnya memilih ulang. Matahari, angin, air adalah harapan baru yang telah lama menunggu. Hematlah, beranilah, karena siap sakra yang ditekan adalah keputusan untuk hari ini dan masa depan. Energi bukan hanya milik kita, ia milik semua yang akan hidup setelah kita. Halo teman-teman, kenalin kita dari kelompok 3 dari mata kuliah Sistem Pemanas Berkarbon Rendah akan ngenalin alat yang sudah kita rangkai. Pernah gak sih kalian kepikiran sistem pendingin yang biasanya kita pakai sehari-hari seperti kulkas, AC itu bisa menyumbang emisi karbon yang sangat besar loh. Nah, di video kali ini kita akan kenalin ke kalian alat yang sederhana tapi lumayan keren menggunakan teknologi termoelektrikal yang berbasis modul Peltier. Yuk kita bahas lebih lanjut. Pemanas ruangan, terutama yang berbasis energi konvensional, menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap emisi karbon global. Di berbagai negara, lebih dari 40% energi dihabiskan hanya untuk menghangatkan bangunan. Ini berdampak langsung pada peningkatan emisi CO2 ke atmosfer. Sayangnya, sistem pemanas tradisional menggunakan bahan bakar fosil memiliki efisiensi rendah dan menghasilkan polusi. Sebaliknya, teknologi baru seperti pemanas berbasis termoelektrik menawarkan solusi yang lebih hijau, tanpa bahan bakar fosil dan tanpa emisi berbahaya. Teknologi ini menggunakan efek Peltier untuk memudahkan panas secara efisien. Tapi agar teknologi ini bekerja optimal, kita membutuhkan sistem kontrol digital. Aplikasi cerdas dapat membantu mengatur suhu secara otomatis, mengoptimalkan penggunaan energi, dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Solusi digital ini bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan untuk mendukung transisi energi bersih. Bayangkan, sebuah rumah atau gedung di masa depan lebih sedikit energi yang terbuang, lebih sedikit emisi yang dihasilkan, semuanya dikontrol lewat teknologi pintar. Ini adalah langkah kecil kita menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Halo semuanya, ini aku bakal jelasin konsep dasar teknologi dari alat yang telah kami buat. Jadi alat yang telah kami buat itu menggunakan prinsip yang namanya Peltier. Apa sih Peltier itu? Peltier sendiri itu adalah ketika listrik dialirkan ke modul khusus, yaitu namanya itu termoelektrik, itu satu sisi lain akan menjadi panas dan sisi lainnya menjadi dingin. Praktis kan dan lebih efektif.
menariknya lagi, sistem ini tidak menggunakan gas atau cairan pendingin seperti kulkas atau AC. Namun, efisiensinya masih kalah dengan sistem yang besar. Tapi, untuk kegunaan ringan seperti cooler portable, box pendingin, atau ide lainnya yang menggunakan ini, itu cocok sekali. Jadi, alat ini juga bisa pakai energi terbarukan loh, seperti panel surya atau baterai dari biomasa. Selain itu, alat ini juga mendukung gaya hidup yang ramah lingkungan. Jadi, inti dari alat ini mudah dibuat, banyak manfaat, dan harga terjangkau. Nah, teman-teman di rumah bisa coba ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur codingan yang kami gunakan untuk mengaplikasikan sensor suhu pada prototipe kami. Di sini kami menggunakan aplikasi Arduino IDE atau Arduino Uno. Baik, langsung masuk ke dalam codingannya. Di sini fungsi atau library include. Nah, di sini kami menggunakan 3 library, yaitu wire.h dan liquid crystal i2c.h dan dht.h. Selanjutnya define atau konstanta. Di sini kami menggunakan 2 konstanta, yaitu DHT pin 2 dan DHT type DHT11. Untuk DHT pin 2 ini untuk menghubungkan pin kedua pada Arduino. Nah, untuk yang DHT11 ini untuk tipe sensor DHT11. Lanjut, ini liquid crystal. Ini untuk menentukan alamat pada LCD, dan yang 16.2 ini sebagai jumlah karakternya. Untuk 16 ini jumlah per baris dan jumlah karakter per baris, dan 2 ini jumlah barisnya. Kita lanjut ke fungsi. Fungsi ini dibagi 2, yaitu setup dan loop. Untuk fungsi yang setup sendiri itu kami menggunakan ini. Fungsi setup sendiri itu berfungsi untuk dijalankan sekali saat Arduino-nya menyala, pada awal Arduino menyala. Lanjut kita ke fungsi loop. Nah, untuk fungsi loop ini berfungsi terus dijalankan selama Arduino-nya menyala atau aktif. Di sini kami menggunakan delay 2000 atau 2 detik. Lanjut ke if. Untuk fungsi if ini itu untuk mengecek apakah sensor yang dipakai itu berhasil atau tidaknya. If is none suhu ini. Lanjut ke sini itu untuk menampilkan tulisan yang sudah di coding ke dalam LCD-nya. Kita menggunakan ini. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil prototipe yang sudah kami buat. Nah, dari sumber 220 volt kita sambungkan menuju ke power supply 12 volt 10 ampere. Nah, dari power supply ini kita langsung sambungkan lagi menuju ke peltier, yang dimana peltier ini menggunakan 2 kipas di luar box dan di dalam box tersebut. Nah, untuk mengukur suhunya kami menggunakan sensor suhu di sini dan dihubungkan menuju Arduino Uno, dan suhu dan lembabnya akan muncul di LCD tersebut. Nah, di sini saya akan menyalakannya. Baik, setelah dinyalakan, peltier tersebut akan berfungsi dan kipas dari kedua sisinya akan menyala juga. Di sini kipas yang di luar berfungsi untuk mendinginkan peltier tersebut agar tetap dingin, dan yang di dalamnya untuk menyebarkan
suhu yang sudah dihasilkan oleh peltair tersebut. Saat peltair dinyalakan selama 15 menit, suhu mencapai 22,1 derajat Celcius dan kelembapannya mencapai 83,9%. Setelah peltair dinyalakan selama 30 menit, suhu mencapai 19,9 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 60%. Saat peltair dinyalakan selama 1 jam, suhu mencapai 17,2 derajat Celcius dan kelembapannya mencapai 78,9%. Oke, halo semuanya. Di sini aku akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari prototipe atau alat yang telah kami buat. Untuk kelebihannya itu, pertama, 1. Ramah lingkungan. Alat ini tidak mengandung gas refrigeran berbahaya seperti pada kulkas atau AC. Kedua, bentuknya relatif kompak dan ringan sehingga cocok untuk operasi portable. Ketiga, pada saat pengoperasian, alat ini relatif tidak berisik. Keempat, alat ini bisa digunakan untuk pendinginan atau pemanasan hanya dengan cara membalik polaritas arus. Nah, untuk kekurangannya itu, pertama, 1. Efisiensi cukup rendah dibandingkan sistem pendingin kompresi. Kedua, daya yang dibutuhkan relatif besar karena butuh arus yang besar agar alat ini bisa bekerja secara maksimal. Ketiga, butuh sistem pembuangan panas yang baik seperti kipas atau heatsink agar bisa menjaga performa alat. Keempat, jika panas tidak dibuang dengan baik, maka alat ini akan cepat rusak atau berburu pendek. Terima kasih banyak atas partisipasinya ya teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan share videonya ya teman-teman. Kalau ada masukan atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kolom komentar. Bye-bye.